perusahaan ini lagi buka manajemen trainee untuk fresh graduate. Jadi ini adalah kesempatan yang cukup menarik buat kalian yang pengen berkarir di industri oil and gas. Karena hai, ketemu lagi di channel YouTube saya. Terima kasih buat kamu yang terus setia nonton video ini. Oke, kali ini saya akan berbagi salah satu informasi yang cukup menarik buat kalian semua tentunya tentang energi mega persada. Jadi buat kalian yang mungkin baru pertama kali dengar nama ini biasanya disingkat EMP karena kepanjangannya energi mega persada. Ini adalah salah satu perusahaan upstream oil and gas yang ada di Indonesia yang bergerak di bidang eksplorasi, development, dan production. Dan tentunya kenapa saya mau berbagi hal ini, perusahaan ini lagi buka manajemen trainee untuk fresh graduate. Jadi ini adalah kesempatan yang cukup menarik buat kalian yang pengen berkarir di industri oil and gas. Karena seingat saya baru kali ini EMP buka manajemen trainee sejak 7 tahun terakhir. Karena saya tuh lulus tahun 2015 dan sejak tahun itu baru kali ini saya ngelihat perusahaan ini buka lowongan tentang manajemen trainee. Jadi buat kalian yang ingin tahu lebih dalam atau pengen lihat apa sih persyaratannya, terus pantengin video ini sampai akhir ya. Nah, sebelum kita ngomongin lebih lanjut tentang apa itu EMP, lowongannya gimana, kira-kira EMP itu punya berapa sih area kerja atau mungkin area operasi di Indonesia? Jadi EMP itu punya 8 area operasi yang ada di Indonesia. Apa aja itu? Bentu PSC, Busi IPCC, Gebang PSC, Kangean PSC, Korinci Baru PSC, Malaka Strait PSC, Sangatta 2 CBM PSC, dan yang terakhir Tonga PSC. Nah, itu adalah 8 operasi atau wilayah kerja dari energi mega persada. Dan by the way, EMP ini adalah salah satu national company yang cukup besar. Kalau kalian tahu national company yang paling gede, ya tentu kalian pasti tahu. Tempat kita ngisi Pertamax setiap hari atau mungkin Pertalite ya, Pertamina itu paling gede. Nah, berikutnya ada Medco Energy juga, dan ada juga EMP ini. Oke, nggak usah lama-lama, biar kita bisa langsung to the point. Kira-kira EMP ini membuka kesempatan manajemen training untuk siapa aja sih, dan kira-kira siapa aja yang bisa daftar sesuai dengan requirement-nya mereka. Biar nggak usah lama-lama, kalian bisa lihat nih screen sebelah kanan saya. Oke, kalian udah lihat di screen sebelah kanan saya, dan kalian sudah lihat pamflet manajemen training dari EMP itu sendiri. Yuk kita lihat apa aja sih persyaratannya. Jadi untuk alamat websitenya ini nanti akan saya taruh di deskripsi, biar kalian bisa langsung menuju ke website ini. Nggak usah ribet-ribet nyari di Google atau dimanapun itu. Oke, sesuai dengan judulnya, nama programnya adalah Management Trainee 2022. Jadi ini dari Management Trainee di tahun 2022. Benar-benar fresh atau baru buat kamu. Di sini juga dibilang EMP is National Upstream Oil and Gas Company that operating area in Indonesia and abroad. Jadi dia itu punya area operasi yang ada di Indonesia dan di luar negeri. Cukup besar juga berarti. Nah, application are now open. Jadi udah dibuka untuk aplikasinya, untuk pendaftarannya. Untuk kualifikasinya kita lihat. Yang pertama adalah bachelor degree or master degree. Kamu sarjana atau kamu S2 itu boleh daftar. D3 dan di bawahnya belum bisa daftar. Nah, untuk jurusannya ternyata ini tuh dibatasin. Kita lihat nih. Bachelor degree or master degree in engineering, petroleum, and geology, and geophysics. Nah, dia dibilang kan ada engineering ya. Untuk engineeringnya apa aja saya belum tahu lebih detail karena harus masuk ke barcode scan-nya. Jadi kita asumsikan engineering kan teknik ya. Jadi untuk semua teknik bisa daftar. Tapi untuk mengkonfirmasi pernyataan saya ini, coba kalian langsung kunjungin. Kalau kalian tanya, bang saya teknik sipil nih bang, bisa nggak? Kalian langsung kunjungin aja di websitenya. Kira-kira ada nggak sih teknik sipil? Nah, kalau lihat dari posternya sih harusnya bisa. Karena ini dia bilangnya cuma engineering. Setelah itu ada petroleum, ada geologi, dan ada geofisik. Oke, next, minimum GPA yaitu IPK. IPK itu minimal 3. Saya rasa persyaratan minimal 3 itu adalah persyaratan umum dalam mencari suatu pekerjaan. Dan saya yakin kamu ketika lulus IP kamu di atas 3. Zaman sekarang udah jarang banget kok orang IP di bawah 3. Jadi saya rasa persyaratan nomor 2 bukan
sesuatu yang sulit untuk dicapai. Persyaratan ketiga, minimum of 25 years old in November 2022. Jadi maksimum umurmu tuh 25 tahun di bulan November tahun 2022 ini. Di bulan Novembernya ya. Jadi coba dicek nih kira-kira umur kalian berapa. Kalau udah lebih dari 25 pasti nggak bisa. Tapi kalau masih di bawah pasti bisa. Nah, by the way, kenapa November? Feeling saya kemungkinan nanti kalian onboardingnya tuh di bulan November. Jadi sekarang kan udah masuk akhir Juli ya, Agustus lah kalau boleh bilang. Agustus, September, Oktober, November. Ya 3 bulan proses rekrutmen. Feeling saya, kenapa dia bilangnya November sebagai batasan umur 25-nya. Berikutnya, terakhir atau yang paling latest ini, willing to work in a remote area. Nah, remote area ini adalah mandatory atau satu yang wajib karena kalian kerja di upstream oil and gas company ya. Jadi kalian bekerja di bidang eksplorasi, development, di minyak dan gas. Pasti lokasinya itu di remote area. Tidak mungkin perusahaan seperti ini lokasinya ada di Jakarta atau di Surabaya, kecuali kalian bisnisnya ada di head office atau mungkin di kantor pusat yang tidak berhubungan langsung dengan operation ataupun development ataupun production. Nah, ini kalau di sini udah di-mention willing to work in a remote area. Jadi harus siap kerja di remote area. By the way, pertanyaan nih, Bang, kita daftarnya di mana aja sih, Bang? Gitu. Ada kesempatan untuk apply di mana nih? Ternyata EMP ini kerjasama dengan beberapa career center yang ada di Indonesia. Kalau dulu saya pernah share video-video tentang tempat melamar kerja yang paling efektif, yang paling oke menurut saya, salah satunya adalah career center. Nah, ternyata career center itu dipakai untuk nge-share lowongan ini loh dari EMP itu sendiri. Mana aja? Yuk kita lihat. Yang pertama ada ECC, ini punyanya UGM. Berikutnya ada SAC, ini punyanya ITS. Berikutnya ada Career Center Bandung, ini punyanya ITB. Yang berikutnya ada CDC UI, ini punyanya UI. Yang paling terakhir adalah Career Center Islamic Riau University. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tempat di mana kamu bisa apply lowongan ini. Dan ternyata perusahaan ini juga ngasih garis besar nih buat kamu yang pengen apply atau lamar. Ada hal-hal yang harus kalian patuhi atau kalian ikutin. Contohnya, yang pertama, applicant should only submit the application at the local or nearest career center where application live. Jadi, kamu hanya boleh ngelamar atau daftar di career center yang dekat sama rumahmu. Kalau kamu orang Jogja atau kamu orang Klaten atau orang Solo, ya apply di ECC aja, nggak usah di ITB ataupun di ITS, apalagi di Riau. Itu yang pertama. Yang kedua, applicant can only apply at one career center. Failure to meet this requirement will be disqualified. Jadi, kamu hanya boleh ngelamar di satu career center. Jadi jangan diduplikit. Di UGM daftar, di ITB daftar, di ITS daftar, enggak. Karena kalau kamu daftar di semua tempat, kamu bakal didiskualifikasi. Di sini dibilang failure to meet this requirement will be disqualified. Jadi kalau kamu nggak bisa atau nggak sanggup mengikuti requirement ini ya untuk daftar satu tempat aja, kamu bakal didisqualified. Karena mungkin orang-orang mikir, wah kalau aku daftar di banyak tempat, aku bisa tes di waktu yang berbeda, bisa punya kesempatan lebih. Ya mungkin aja bisa, tapi EMP sendiri udah mewanti-wanti kalian jangan melamar lebih dari satu career center. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, fill out the required application form at the designated career center. Jadi kalian suruh ngisi application form yang ada di career center related yang ingin kalian daftarin. Kalau kamu daftarnya di ITS ya kamu ikut aja langkah-langkahnya seperti apa di career center ITS itu. Yang keempat, registration close date is August 12, 2022 at 23.59 tuh jam 24 malam atau jam 12 malam. Jadi batas paling akhirnya itu 12 Agustus. Kalian masih punya cukup waktu 12 hari dari kalian nonton video ini. Oke. Berikutnya, the entire EMP recruitment program is free of charge. Jadi semua proses rekrutmen dari Energi Mega Persada ini gratis. Kalian nggak akan dikenakan biaya 1 rupiah pun. Jadi buat kamu yang sedang lamar kerja ini penting banget, beberapa orang bisa kena kayak penipuan gitu dengan nominal yang cukup gede. Jadi hati-hati, semua proses rekrutmen di suatu perusahaan tuh tidak ada yang bayar ya. Jadi kalau ada yang sesuatu yang bayar harus beli tiket atau apa, kalian perlu aware itu asli atau bukan. Oke. Next, yang terakhir. Beware of any attempt recruitment fraud. Jadi kalian harus lebih aware terhadap kasus-kasus penipuan atau lowongan atau rekrutmen palsu. Jadi
harus lebih jeli atau cermat dalam melakukan seleksi email-email yang masuk, karena kadang kita sebenarnya bisa identifikasi kok mana sih rekrutmen atau email-email scam atau email-email yang nggak valid gitu. Oke, itu yang saya bagikan terkait kesempatan melamar kerja di EMP. Jadi buat kamu yang tertarik atau pengen mencoba, ini waktu yang tepat, jadi jangan sia-siakan dan selamat mencoba, semoga kalian berhasil. Nah, buat kamu yang lagi ikut tes rekrutmen mungkin bisa saling berdiskusi di kolom komentar di bawah, siapa tahu kalian bisa nambah channel atau mungkin kalian juga bisa nambah koneksi dan relasi dan bisa tahu update informasi di setiap career center yang lagi lakuin rekrutmen. Oke, terima kasih buat kamu yang stay tune nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next time.